Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para siswa sekalian kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita pendidikan kemuhammadiyahan semester ganjil tahun 2020 ini. Setelah yang lalu kita telah selesai dengan materi Muhammadiyah masa Orde Baru. Hari ini kita bahas Muhammadiyah pasca reformasi dan Muktamar ke-45 di Malang. Jadi ini tahap ketiga daripada periodisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan, yang kedua sesudah kemerdekaan atau Orde Baru, Orde Lama, yang ketiga ini adalah pasca reformasi. Ya, baik kita langsung mulai. Ini materinya sudah saya singkat, jadi tidak terlalu panjang yang kita bahas. Baik, kita masuk yang Muhammadiyah yang periode keempat pasca reformasi dan Muktamar ke-45 di Malang. Pada periode ini ada tiga aspek yang menjadi perhatian utama di Muhammadiyah. Ya, pada periode ini yang diperbaiki lebih kepada internal organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah sistem pemahamannya, model tafsirnya, model keyakinannya yang ada dalam agama, dan nilai-nilai fundamental yang ada di Muhammadiyah. Yang mulai kemarin luntur nilai-nilai Muhammadiyahnya, yang kemarin sudah berkurang semangat berislamnya, itu diperbaharui kembali model-model pemahamannya. Nah, ini yang menjadi inti daripada pergerakan pembaharuan atau tajdid di Muhammadiyah pada waktu itu, pada periode keempat ini, di periodisasi Muhammadiyah yang keempat ini. Yang kedua adalah mentajadidkan kembali pemikiran-pemikiran formal baru yang ada di dalam Muhammadiyah. Jadi pada kesempatan ini Muhammadiyah ingin seperti merestorasi kembali Muhammadiyah, apa pandangan Muhammadiyah ke depan, apa pemikiran-pemikiran baru yang bisa berkembang di Muhammadiyah, apa yang menjadi pemikiran pokok dan tolak ukur dalam pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi diperbaharui, diupdate ya. Kalau HP harus diupdate itu. Aplikasi-aplikasinya harus diupdate. Nah, begitu pula dengan pemikiran-pemikiran atau langkah-langkah pergerakan di Muhammadiyah. Selalu harus diupdate. Tidak boleh statis, tidak boleh itu-itu saja yang dilaksanakan. Jadi di Muhammadiyah senantiasa ada pergerakan pembaharuan mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu. Yang ketiga adalah ide-ide yang baru tadi, yang sudah diperbaharui tadi, diaktualisasikan atau langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan paling tidak dalam bentuk amaliyah, keseharian. Amal ibadah dengan sendiri-sendiri, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, sampai di situ yang paling besar. Sampai di situ yang paling besar. Semuanya harus diaktualisasikan, bukan hanya diperbaharui, bukan hanya di pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru, tetapi ide-ide baru ini, pemikiran-pemikiran baru ini yang telah diperbaharui tadi harus langsung dipraktekkan. Bukan hanya diceritakan saja, bukan hanya dibukukan saja, bukan hanya dicatat saja, tetapi harus langsung dipraktekkan. Inilah tiga inti yang menjadi pembaharuan pada periode Muhammadiyah yang keempat ini. Jadi Muhammadiyah pada periode ini lebih menekankan kepada inti persyarikatan, internal persyarikatan. Jadi memperbaiki organisasi yang ada di Muhammadiyah. Cukup singkat ya barangkali. Baik, seperti yang lalu kita masuk di tokoh yang memimpin Muhammadiyah pada periode keempat ini. Ada dua orang saja, hanya dua orang. Yang pertama namanya
Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kalau kemarin terakhir itu waktu zaman reformasi, nama beliau Profesor Dr. Haji Amin Rais, itu masih hidup orangnya. Begitu pula dengan Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif ini, beliau menjabat Muhammadiyah selama 3 tahun, itu beliau beliau juga masih sehat sampai hari ini. Masih saya lihat di televisi, beliau masih hidup. Jabatan terakhir beliau itu setelah dikeluar dari struktur pengurusan Muhammadiyah, ini beliau salah satu watim pres kalau saya tidak salah. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Penasehat Presiden, ya. Beliau juga orang pokoknya masuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Itu yang saya tahu terakhir ini tentang beliau. Yang kedua, beliau adalah Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin. Beliau juga masih hidup sampai hari ini. Beliau memimpin Muhammadiyah selama 10 tahun atau 2 periode. Jabatan terakhir beliau ini sebagai Wakil Ketua MUI, ya, Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Beliau masih sehat, saya lihat di televisi, kemarin saya nonton berita, beliau masih ada, masih sering berbicara di televisi. Baik, itu saja. Silakan dicatat materi dua halaman ini, periodisasi Muhammadiyah bagian keempat, fotokan lalu dikirim ke WA saya sebagai absensi. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.